perempuan kalau misalnya dibiarinin being lioness dengan Oh iya, dia itu bilang ya, lioness ya. lioness itu bablas doi. The Talkies, ngomongin film Sama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies bersama Edoy, yang kali ini Bayunya berubah wajah menjadi Margareta. pelan banget suaranya. Margareta. Nah, kenapa kali ini bintang tamunya cewek? Karena episode kali ini kita akan bahas film yang tokoh sentralnya adalah cewek. Jadi dia bisa relate. I Care a Lot, dan ini trailernya. Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself. I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide. The court has appointed me to be your legal guardian. Oke, I Care a Lot. Jadi ceritanya tentang sebetulnya social system di Amerika, di mana hukum tuh bisa masuk ke ranah personal ya, kayak apa sih yang child protection gitu kan. Nah ini di polar satunya lagi adalah perlindungan untuk lansia gitu. Nah sayangnya sistem ini seperti sistem manapun di dunia pasti ada celahnya, dan di sini ada tokoh namanya Marla Grayson. Nah dia bermain di celah itu. Jadi ketika dia dititipkan secara legal oleh negara untuk mengasuh lansia, maka dia punya kontrol, benar-benar udah kayak Tuhan ya. Dia punya kontrol terhadap orang itu, termasuk hartanya mau diapain, dengan alasan buat bayar dia ya gitu. Itu jadi loh. Tiba-tiba tuh orang kehilangan haknya. Ya, dan dia kan manage sendiri ya. Dia bisa dibayar berapa dan mengambil Iya, suka-suka berapa, dia ya? Gitu. Jadi bisa orang yang malamnya lagi hahaha terus besoknya dijemput kehilangan haknya. Jadi memang atas nama negara mengasuh lansia, tapi malah jadi kayak penjara. Iya. Gitu. Nah, Marla Grayson diperankan oleh Rosamund Pike, yang di sini sih kalau udah nonton dia di Gone Girl sih nggak kaget ya dia bisa gitu. Oke, pendapat lo gimana tentang film ini? Oke. Seperti yang pertama kali ya Do ya, yang gue bilang ke lu, setelah nonton ini tuh yang keluar tuh feelingnya all the hate feelings tuh keluar semua gitu. Gue jadi nggak ngerasa film ini menghibur. No. Gila, dia jahat banget Doi, kayaknya pengen gue cekek mati. Sementara pendekatannya sendiri tuh lebih ke kayak komedi ya, jadi pitch black komedi gitu. Nah itu sebenarnya gue jadi agak bingung sih, jadi kayak agak timpang begitu di scene-nya. Dia tuh buas jahatnya itu benar-benar yang serius banget gitu loh, tapi begitu diimbangin sama komedinya jadi nggak masuk yang nggak gimana, jadi kayak kejauhan gitu loh Doi kalau menurut gue ya kan. Apalagi pas di compare sama Mafia ya kan, tapi ternyata dia bisa tetap menang Doi dari mafia itu. Spoiler tuh, jadi memang si Marla Grayson ini dia selain culas, tapi dia tahan banting, literally ya. Tahan banting. Artinya kondisi di mana orang digertak tuh udah takut, dia tuh nggak ada takut-takutnya sama sekali. Nggak ada loh. Dan ketika ada eskalasi terhadap dia ya, ada eskalasi ancaman terhadap dia dalam bentuk fisik segala, dia tetap nggak gentar. Iya, gitu. Dia jadi malah seperti tertantang gitu loh. Iya, ya kan? Dia kayak yang adrenalin rush-nya dia tuh kalau ada bahaya gitu. Itu yang pas di office-nya dia aja ya tuh udah kelihatan. Itu kan di close up tuh Doi. Matanya lu lihat yang kayak yang dia kayak hidup gitu ya. Kayak benar-benar keluar gitu loh bencinya. Jadi ketika dia berdebat dengan pengacara yang dikirim oleh mafia tuh, dia bukannya sampai speechless kan si lawyernya itu kan. Sampai lawyernya sampai yang buang muka yang gue udah sampai balik badan harus mikir dulu. Gue bilang gila nih cewek ya sampai segitunya. Gak ada gentar-gentarnya. Jadi in a way dia bisa jadi role model karena tahan sejuta topan badai gitu kan.
tapi jahat jahat gitu ya. Jahatnya keterlaluan banget. Jahatnya keterlaluan gitu beneran. Jadi apa tuh ngancem-ngancem gak mempan. Semakin diancam yang ada lagi tuh di other scene gitu yang dia bilang dari berapa banyak cowok yang ngancem gue itu cuman berapa yang bisa dia ini itu tuh ya ampun Kak. Jadi gue sih nggak kebayang lo kalau dia hidup beneran. Tapi lo nonton dia waktu di Gone Girl nggak? Enggak, di Gone Girl gue nggak nonton. Iya, dan sayangnya Gone Girl itu di Netflix. Gone. Padahal gue kayaknya terakhir nonton tuh Juli itu gue masih nonton. Itu tuh sempat gue masukin ke list deh. Padahal makanya kemarin pas gitu lo bilang itu coba let me check gitu ya. Ya udah hilang. Iya. Jadi gue hanya berbekas dengan I Care So Much, I Care A Lot ini. Gitu. I Care A Lot ini sutradara tuh Jay Blackson. Nah dia, gue pertama kali ada 3 filmnya dia yang gue udah nonton termasuk I Care A Lot ini. Pertama itu The Disappearance of Alice Creed, itu tentang penculikan anak orang kaya gitu ya. Penculik 2 orang, si korbannya 1 si Alice Creed ini. Sepanjang film kayaknya mainnya bertiga aja gitu, dan itu juga pitch black comedy banget gitu ya. Dan ada jadi orang jahat ketemu orang jahat gitu ya, jadi main jahat-jahatan gitu. Nah ketika, dan dia kemudian ke Hollywood kan, dia orang Inggris nih. Kemudian dia ke Hollywood, dia bikin The Fifth Wave gitu yang ala apa ya, pokoknya yang dari yang adult novel gitu kan. Sempet ya musim ya gitu ya, kayak apa sih Hunger Games gitu ya. Gue kan nggak terlalu tertarik gitu. Begitu pas gue lihat nama dia, wah mungkin bakal keren nih. Begitu gue nonton Fifth Wave tuh mengecewakan buat gue. Ya udahlah. Nah ketika dia balik lagi ke I Care A Lot, gue inget sama film si The Disappearance of Alice Creed ini gitu. Jadi adu pinter, adu culas gitu. Gue sih suka ya Alice Creed, gue suka. Nah I Care A Lot ini gue kayak menemukan si Jay Blackson lagi gitu, dan gue suka walaupun menurut gue ini orang kayak superhuman ya, si Marla Grayson ya, superhuman. Nah terus endingnya itu banyak yang mempermasalahkan endingnya kan. Tapi kalau menurut gue itu endingnya apa ya, kayak textbook juga kok. Dari awal gue ngeliat dari awal nih orang pasti bakal muncul lagi deh. Nah, gitu ya. Gitu. Nah lo endingnya kan maksudnya orang kan culas banget nih karena kita udah spoiler ya. Lo ngeliat endingnya gimana? Ya endingnya sih biasa ya, nggak yang something yang dramatikal yang meninggalkan kesan gitu. Jadi menurut gue ya gue agak lega juga sih dia mati. Dia dapat balasan gitu, ya. Kan? Gue agak. Tapi sebenarnya yang gue terkejut itu malah yang sebelum endingnya itu, Doi. Yang dia berdamai sama, bukan berdamai ya, dia bikin bisnis deal ya. Itu gitu loh. Iya, jadi si mafianya ini karena ya udahlah nih orang nggak bisa dimatiin, ya udah kerja sama aja deh. Gitu. Tapi kepikiran aja gitu loh ya. Ya karena mereka akhirnya kan cuan gitu kan. Gila. Gitu. Oke, apalagi yang catatan dari lo tentang I Care A Lot ini? Kalau gue sih terus terang agak terganjal sama kehebatan dia di atas mafia gitu ya. Itu sudah pasti. Tapi yang gue suka itu sebenarnya adalah ketika dia ketemu sama si Jennifer. The moment sebelum di nah itu tuh gue seneng banget karena nih orang dikalahin lo sama yang lebih seniornya. Itu gue suka banget. Jadi Jennifer itu seorang lansia hidup sendiri yang tajir gitu kan. Makanya dia ngeliat itu dari situ. Ternyata dia nggak apa ya, nggak plain itu ya hidupnya ya. Ternyata Jennifer tuh gitu deh gitu ya. Maksudnya oke lah ya. Gue sih, dan gue karena lumayan ngikutin si Diane Weiss ya, si aktrisnya, emang dia kan biasanya yang jadi wanita manis, baik, begitu dia gue gitu yang keren gitu.
Tapi kan kemudian si Marla nih, Ya tetap kan dia yang lebih bisa pegang posisi. Cuma begitu si Daenerysnya yang cuman senyum dan melirik gitu ya, gue yang ngasih. nah lu sebagai wanita nih, ngelihat si Marla gimana? Maksudnya do you feel empowered atau apa? Atau malah, wih kok antagonistik banget nih cewek gitu, nggak fair nih gitu. Tapi ya sebenarnya ada sisi-sisi di mana yang yaitu yang satu itu yang dia bilang semakin cowok iniin gue akan semakin. Nah di situnya gue ngerasa oh ya true gitu kan. Gue seneng banget itu bisa keluar dari kata-kata perempuan. Cuman perempuan kalau misalnya dibiarinin di lioness dengan Oh iya, dia itu bilang ya, lioness ya. lioness itu bablas doi. Seperti si Marla ini, lu mau apa juga dia terabas. Dan mungkin ada yang seperti itu. Gue yakin ada Udah di gak ada dunia ini. hatinya loh, dia gak main hati loh. Iya, dia nggak punya simpati, nggak punya empati, pokoknya semua tentang dia kan Yes. gitu. Cuma gue justru film nih kalau menurut gue nggak mempermasalahkan kejahatan dia, gue nggak mempermasalahkan endingnya gitu kan. Justru yang gue bilang nih film agak kurang adalah kenapa dia bisa kayak gini, gitu ya. Nah, itu yang dari reasonnya apa sih backgroundnya tuh yang nggak bisa ada bikin ya. dia bentuk dia sampai begini gitu. Walaupun mungkin nggak usah panjang-panjang lah, misalnya kayak dia di abuse sama bapaknya atau nggak tahu lah, tapi A bit kenapa flashback dia aja bisa gitu sampai sekeras itu, sampai dia cuman memandang dunia itu prey and predator, ya kan? gitu Itu sih. Nah oke, kalau skor antara 1 sampai 10 lo kasih nilai berapa? I Care a Lot nih. 7. Gue juga kasih 7 sih. Gitu. Filmnya menghibur kalau memang itu moodnya lagi pas. Ya. kalau enggak depresi. Iya. Gitu. Dan kalau gue sih sebetulnya dia jahat tuh nggak apa-apa, tapi maksud gue orang-orang di sekitarnya nggak ngelihat apa dia jahat gitu. Maksud gue beda ya sama dokter yang bekerja sama ya. Ya, itu kan tapi memang kayak channeling, hakim gitu kan kayaknya, kamu lu lihat dong. Semudah itu gitu ya, lu dimanipulasi dengan drama gitu kan, padahal kan lu adalah perwalian dari negara, dari Iya. sistem yang gila, lu megang lansia. Iya, dan gitu hakim loh. itu agak-agak baperan kan ketika mau peninjauan kembali kan. Ini kan gue yang dulu bikin keputusan. Kayak gitu sih. Terus hakimnya itu doang ya, hakim pegangannya ya. Iya, jadi kalau menurut gue, dan dia kayaknya nggak yang berbagi cuan kan, jadi Enggak. sial aja udah ikut salah, terus nggak dapat Nggak dapet apa-apa. apa-apa gitu. At least yang dokter yang ini, Masih dapat bagian kan ya. ya walaupun mereka kena ujung-ujungnya kena Ya itu kan untuk Ya, mengending iya. satu cerita ya kan. gitu. Oke, I Care a Lot bisa ditonton di Netflix. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah nonton mau komen silahkan. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam. Bye.